Oke, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai store prosedur kali ini dengan contoh yang lebih detail dengan pembahasan mengenai konstruksi pengaturan aliran eksekusi. Yang pertama akan kita gunakan adalah pernyataan if. Nah, untuk pernyataan conditional if kali ini kita pengen membuat prosedur yang akan menentukan mana nilai yang terkecil dari dua masukan nilai. Kita gunakan basis data sebelumnya, pegawai. Kemudian kita buat kita ganti delimiter ya. Kita ganti delimiter dulu. Oke, terus kita buat prosedur. Ingat, create prosedur, katakanlah tes if gitu ya. Kemudian kita buat nilainya, x-nya integer, y-nya juga integer. Kemudian kita mulai dengan pernyataan prosedurnya. Jika nilai x kita lebih kecil dari n, maka kita menuliskan select concat, katakan dia nilainya terkecil adalah nilai masukan tadi, hasil tadi itu adalah misalnya x. Jika tidak, maka kita select concat terkecil itu adalah nilai yang satunya yaitu y. Kita mulai dengan begin, kita akhiri dengan and if. Kemudian akhir dari prosedur, jangan lupa tutup delimiternya. Kemudian langsung kita ganti delimiternya ya. Oke. Oh salah ya, delimiter dulu. Kemudian delimiternya kita ganti. Spasi dulu ya. Nah sekarang kita panggil store prosedur tadi, namanya adalah tes if. Nilai masukannya misalnya adalah 10 dan 11. Oke, maka dia katakan yang terkecil adalah yang 10. Ya, sekarang kita akan mencoba membuat store prosedur dengan aliran eksekusi menggunakan pernyataan case. Nah, di sini kita pengen memasukkan suatu nilai, kemudian store prosedurnya akan menentukan apakah nilai ini masuk dalam skor A, B, C atau D ataupun E. Ya, jadi misalnya kalau nilainya 90 itu adalah nilai skornya adalah A. Nilainya 55 maka skornya adalah D, seperti itu. Nah, pertama kita ganti dulu delimiternya ya. Kemudian kita buat create prosedur test case dalam kurung nilai tipenya integer, nilai tipenya integer ya, sudah benar. Kita mulai bikin, kemudian kita declare dulu keluarannya. Skor di sini tipenya adalah char karena kita mau gunakan pernyataan kalimat, taruhlah 50 gitu ya. Oke, kemudian kita gunakan case tadi ya. Aliran eksekusinya menggunakan case. Di sini kita mulai when jika nilainya itu lebih besar dari 100 atau nilainya itu dia lebih kecil gitu ya. Kecil dari 100, dari 0. Kita buat jarak aja ini supaya enak bacanya. Kecil dari 0, maka kita set skor itu sama dengan nilai masukkan nilainya salah karena hanya harus dari 0 sampai 100. Masukkan nilai Anda salah. Pesan begitu ya.
Oke. Ya. Kemudian when nilai lebih besar sama dengan 90, maka set score itu sama dengan skor A misalnya ya. Oke. Ya. Kemudian untuk berikutnya kita gunakan panah aja, panah ke atas di keyboard supaya tinggal edit saja. Jika lebih besar dari 70, maka set skornya adalah B. Kita edit aja. Oke. Kemudian jika nilainya itu lebih besar sama dengan 60, maka nilainya adalah C. Ya, ingat untuk mengedit gunakan tanda panah pada keyboard supaya mudah. Oke, kemudian masih lagi jika nilainya lebih besar sama dengan 50, maka set skornya sama dengan D gitu ya. Nah, untuk yang E kita gunakan L saja. L set score sama dengan tanda petik skor. Iya, seperti itu. Kita mulai dengan case, kita akhiri juga dengan end case. Iya. Kemudian keluarannya adalah select score. Oke, end dari store procedure. Iya, penutupnya. Ya, kita sudah berhasil membuat store prosedurnya. Ingat ganti delimiter supaya jangan bingung. Oke, sekarang kita uji coba. Kita panggil nama prosedurnya pakai call ya, call store procedure. Call test case. Misalnya kalau dia 100 gitu ya. Oh, skornya A gitu. Kita ulangin lagi. Call test case misalnya adalah 55 gitu ya. Oh, skornya D. Jadi sudah berhasil ya prosedur kita. Kalau kita menggunakan case untuk cocok memang case untuk menggunakan untuk keluaran dengan berbagai variasi seperti misalnya menentukan nilai atau skor pada kasus nilai ujian ataupun nilai mahasiswa. Oke, sekarang kita akan menguji coba atau mengimplementasikan pengatur aliran eksekusi menggunakan pernyataan loop dalam suatu store procedure. Nah, pernyataan loop ini gunanya untuk melakukan pengulangan ya. Jadi kita akan mencoba mengeset suatu nilai pencacah. Kita mulai nanti setnya dari 0, kemudian dia akan melakukan pengulangan. Kemudian kita berikan satu nilai parameter di mana jika pencacah itu melebihi nilai tertentu, taruhlah misalnya kita taruh nilai 10, maka dia akan selesai. Atau di sini untuk dia bisa keluar dari konstruksi tadi, kita akan gunakan pernyataan leave. Jadi pernyataan leave ini digunakan untuk keluar dari konstruksi yang sudah kita beli label tadi. Nah, sekarang kita coba, jangan lupa kita ubah delimiternya dulu. Ya, kita ubah delimiternya, kemudian kita create prosedur, sebut saja sebagai test loop gitu ya. Nah, di sini masukannya kosong, ya, bikin, kita coba bikin declare pencacah tipenya integer, set pencacah sama dengan 0 ya, kita mulai dari 0, kemudian kita pengen masukannya itu adalah select concat nilai awal dari pencacah tuh, kemudian jangan lupa koma pencacahnya. Oke,
Kemudian ya ini sekarang kita loop ulang, kita gunakan loop. Kemudian kita set pencacah sama dengan ini, pencacah plus 1. Oke. Jika pencacah lebih besar 10, maka di sini kita gunakan pernyataan leave. Keluar dari leave-nya tadi. Keluar dari loop ulangnya tadi. Kemudian karena itu kita pakai if, kita end if dulu. Setelah kita end if, kita end loop. Oke. Nah, kemudian jangan lupa kita select concat untuk keluarannya. Select concat, di sini nilai akhir pencacah pencacah ya, sudah benar. Pencacah. Oke, sudah tidak ada yang salah. End prosedur. Oke, delimiternya langsung kita ubah. Ya, sekarang kita mau coba nih tes loopnya. Call test loop. Ya, dia akan memberikan keluarannya seperti itu. Nah, berikutnya kita mau menggunakan pernyataan repeat untuk pengatur aliran eksekusi dalam store prosedur. Nah, repeat ini seperti loop, jadi repeat ini dipakai dalam pengulangan. Nah, kita coba di sini dengan cara yang sama tadi, tapi kita ganti menggunakan pernyataan repeat. Ya, delimiter kita ganti dulu. Delimiter kita ganti create prosedur test repeat ya, sama kayak tadi. Coba bikin. Nah, di sini kita declare dulu, karena kalau di repeat itu kita declare kemudian kita declare penyataan dulu, kemudian kita repeat sampai until berapa yang mau diulang gitu ya. Ya, kita declare pencacah tadi pakai integer, defaultnya kita set 0. Kemudian masukkan awalnya tadi select concat. Ya, ini tadi dia. Nilai awal pencacah di sini pencacah. Oke, nah ini repeat. Repeat, kemudian set pencacah sama dengan pencacah plus 1 ya. Dia akan mengulang until sampai dengan pencacah lebih besar dari 10. Tadi kan kita pakai leave untuk dia keluar dari konstruksi itu ya. Jadi dia berakhir di 11 karena leave-nya itu juga lebih besar dari 10. Nah, ini kita pakai repeat until pencacah lebih besar 10. Kemudian kalau kita sudah repeat tadi, kita end repeat ya. Di akhirnya kita ingat keluarannya adalah select concat nilai akhir pencacah. Oke, pencacah. Terus sudah end repeat concat akhir dari prosedurnya, end tutup. Oke, kita ubah dulu delimiternya baru kita panggil. Nah, call kita panggil test repeat ya, sama. Jadi tadi bedanya antara
loop dan repeat sama-sama untuk pengulangan, cuma dalam konstruksi menuliskan dalam sintaks prosedur agak sedikit berbeda. Nah, berikutnya adalah dalam pengaturan aliran eksekusi di stroke prosedur, kita bisa menggunakan while. Ya, jadi ini sama seperti yang tadi kasusnya, tapi while ini ditujukan untuk melakukan pengulangan terhadap ada sejumlah pernyataan, agak mirip ya. Nah, kita coba dari kasus yang sama tadi ya, tapi kita menggunakan while. Nah, yang pertama masih sama, delimiternya kita ubah dulu, baru kita coba buat prosedur yang sama tapi menggunakan pernyataan while. Create prosedur as while. Oke, ya, kita mulai. Di sini kita declare dulu, kita declare pencacahnya, tipenya integer. Nah, kita set pencacahnya itu. Tadi kan kita mulai sama dengan 0. Ya. Kemudian kita select concat. Di sini nilai awal pencacah, kemudian pencacah, kemudian pencacah. Oke. Nah, di sini dia mulai while. Jika tadi kan kita mau kalau dia dia harus lakukan toh, while pencacah lebih kecil dari 11, maka dia akan melakukan set pencacah sama dengan pencacah plus 1 gitu ya, and while. Oke, kemudian kita select concat lagi, select concat seperti tadi, nilai akhir pencacah itu ya, pencacah ya. Ini n pernyataan. Nah, kemudian delimiternya kita ganti, kita panggil dia call test while ya. Ya, hasilnya sama. Jadi tadi kita sudah lihat bedanya antara kita menggunakan loop, kemudian repeat until, kemudian kita menggunakan while. Nah, ini yang terakhir untuk pengulangan adalah kita ingin mengembangkan sedikit menggunakan pernyataan iterate. Ya, kita akan coba aliran eksekusinya kita menggunakan pernyataan iterate. Kita coba ini delimiternya kita ganti dulu. Kemudian kita create prosedur, katakanlah tes iterate, melakukan iterasi ya, tes iterate, kemudian begin. Nah, ini kita declare pencacah integer default, defaultnya adalah 0. Kemudian kita buat lagi hasil, tipenya adalah char karena kita pakai concat 50 gitu ya. Oke, nah set hasilnya itu sama dengan 0. Oke, nah di sini ulang, kita minta ulang while pencacah lebih kecil dari 11, maka set pencacah, lakukan pencacah sama dengan pencacah plus 1 ya. Jika, kalau ini tambahannya nih, jika pencacahnya itu lebih besar 3 and pencacah lebih kecil dari 7, maka dia minta iterate ulang ya. Nah, akhiri and if nya, kemudian select concat,
hasil, kemudian berapa hasilnya, kemudian pencacahnya, ini into hasil ya. Nah, akhiri while-nya, and while, kemudian kita select hasilnya, akhir dari prosedur. Oke, kita balikan delimiternya dulu, delimiter kita balikan, kita call test iterate ya, dia akan mengulang seperti yang diminta. Oke, jadi itu adalah beberapa contoh store prosedur dengan pengaturan aliran eksekusi, mulai dari if, kemudian ada case, loop, repeat until, kemudian ada juga iterate. Ya, silakan dicoba di rumah, semoga berhasil, dan silakan mengerjakan PR yang ada pada e-learning. Bye bye.